Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini adalah pembelajaran daring yang pertama. Nah, yang sudah mengambil buku, silahkan bukunya dibuka ya. Kita akan belajar tema 1, subtema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup apa sih? Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, membutuhkan makan dan minum, dan peka terhadap rangsang. Selanjutnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Nah, pada gambar slide di bawah ini, yang kalian lihat, itu ada hewan apa sih? Benar, itu adalah kupu-kupu. Kupu-kupu adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, supaya kita lebih memahami ciri-ciri makhluk hidup, ayo kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kalian bisa menirukan ya. Nah, di bawah lirik-lirik lagu itu sudah Ustazah tandai ada yang seperti persegi panjang dan ada yang bentuknya persegi. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya untuk yang Ustazah tandai dengan persegi panjang, dia memiliki bunyi yang panjang. Dia memiliki pola bunyi yang panjang. Ya. Nah, sedangkan yang persegi dia itu memiliki nada bunyi pendek. Nah, coba kalian nyanyikan lagi. Ku. Nah, itu kan juga kan panjang. Ku, 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 kupu yang lucu. Nah, pada suku kata cu itu kan juga dinyanyikan panjang. Nah, itu kan ada yang bergaris bawah dan ada yang tidak ada tandanya. Nah, itu bisa untuk kalian pelajari dan kalian
lebih mencermati untuk bisa mengisi sendiri. Ya, bunyi panjang dan pendek dapat disusun membentuk pola irama. Nah, selanjutnya pada slide ini kita bisa melihat ada dua contoh hewan. Hewan yang pertama adalah yang tadi kalian nyanyikan. Apa itu? Benar, itu adalah kupu-kupu. Nah, yang kedua itu ada hewan cicak. Betul. Di mana sih kalian itu bisa menemukan cicak? Benar sekali, kalian bisa menemukan cicak pada dinding-dinding atap rumah kalian. Ya. Nah, sekarang Ustazah mau menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada hewan kupu-kupu. Hewan kupu-kupu itu dapat bergerak. Nah, kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Kira-kira ketika dengan cara terbang, alat gerak apa yang digunakan oleh kupu-kupu? Benar, kupu-kupu bergerak menggunakan sayap. Nah, selanjutnya, kupu-kupu membutuhkan makanan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara menghisap madu bunga yang disebut dengan nektar. Apa sih itu nektar? Nektar itu adalah sari-sari bunga yang biasanya dihinggapi oleh kupu-kupu. Nah, kemudian kupu-kupu bernafas menggunakan trakea. Nah, sekarang yang kedua ada cicak. Cicak juga dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, kira-kira dengan cara merayap, cicak itu membutuhkan alat gerak apa ya? Benar, cicak itu membutuhkan alat gerak kaki. Sama seperti dengan manusia. Nah, tetapi pada cicak itu bukan hanya membutuhkan kaki, tetapi dengan kedua tangannya juga. Cicak juga membutuhkan makanan. Apa sih makanannya cicak? Benar sekali, salah satu makanannya cicak itu adalah nyamuk. Cicak bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kalian pernah memperhatikan kan, cicak itu ketika berjalan di atas dinding atau ketika merayap di dinding itu, dia itu tidak bisa jatuh, dia itu tidak jatuh. Kenapa sih? Nah, yang menjadi penyebab cicak tidak jatuh ketika dia merayap di dinding, yaitu cicak memiliki bantalan perekat di kakinya yang disebut dengan spatulae. Selanjutnya, ayo kita baca bersama-sama dan temukan makna dari kata yang dicetak miring. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantuan untuk bergerak yang disebut dengan alat gerak.
Nah, alat gerak itu ada bermacam-macam. Ada yang berupa kaki digunakan untuk berjalan dan berlari. Ada yang berupa sirip yang digunakan untuk berenang. Dan ada yang berupa sayap yang digunakan untuk terbang. Dan yang terakhir, ada beberapa yang menggunakan perut untuk berpindah tempat. Nah, kira-kira makhluk hidup apa yang bergerak dengan menggunakan kaki? Nah, apalagi ya? Ada hewan apa lagi atau ada makhluk hidup yang lain yang bergerak menggunakan kaki untuk berpindah? Nah, hewan apa yang dalam berpindah tempat itu menggunakan alat gerak sirip? Betul, biasanya kebanyakan itu jenis ikan-ikanan bergerak menggunakan sirip, ya, karena digunakan untuk berenang. Nah, kemudian hewan apa yang ketika bergerak itu menggunakan alat gerak sayap? Betul sekali, jenis burung-burungan, terus hewan-hewan yang biasanya itu terbang, serangga, dan lain-lain, masih banyak-banyak sekali. Kalian bisa memberi contoh. Nah, kemudian ada beberapa makhluk hidup yang bergerak menggunakan perutnya. Nah, alat geraknya itu menggunakan perut. Contohnya apa ya? Benar, ada ular, ada buaya, ada belut. Dia menggunakan perutnya itu untuk alat gerak. Selanjutnya ya. Nah, di sini Ustazah memberikan beberapa contoh hewan. Hewan yang pertama itu yang berwarna coklat yang paling atas. Apa nama hewan ini? Betul, itu adalah hewan monyet, ya. Hewan monyet atau kera. Nah, kira-kira monyet itu menggunakan alat gerak apa? Betul sekali, menggunakan alat gerak kaki. Nah, apa sih makanannya si monyet itu? Betul, makanan kesukaan monyet adalah pisang dan buah-buahan. Nah, selanjutnya, wow, itu ada hewan yang menakutkan. Apa itu? Apa nama hewan itu? Betul sekali, itu adalah ular. Nah, ular menggunakan alat gerak perut. Betul. Ular itu bergerak menggunakan perutnya, ya, atau yang disebut dengan hewan melata. Nah, kira-kira apa makanan ular? Ya, ular itu dia itu suka sekali dengan daging-dagingan, biasanya daging ayam, daging bebek, atau daging tikus, ya. Dia itu adalah hewan karnivora, pemakan hewan lainnya yang ukurannya lebih kecil. Nah, yang terakhir itu ada, apa nama hewan ini? Ikan. Betul, itu adalah ikan, sekumpulan ikan yang sedang berenang. Nah, dengan berenang berarti dia menggunakan alat gerak apa?
Betul sekali, menggunakan alat gerak sirip. Nah, apa makanannya ikan? Ya, ikan itu makan hewan-hewan kecil seperti cacing, nah terus bakteri-bakteri kecil atau rumput laut. Ada lagi ikan itu makan yang namanya pelet. Jadi itu adalah makanan khusus untuk ikan. Oke, next. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu di situ ada hewan lagi tuh. Nah, itu hewan apa ya? Nah, itu hewan kera atau monyet. Nah, monyet itu ada di salah satu pusat konservasi primata. Nah, kita akan belajar membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Karena kalian sudah kelas 3 SD, jadi kalian itu belajar angka sampai dengan angka 9.999 itu adalah angka yang paling tinggi. Ya, ada 4 angka. Nah, ketika ada 4 angka yang paling depan itu menempati nilai ribuan. Dan angka yang selanjutnya menempati nilai ratusan, angka selanjutnya menempati nilai puluhan, dan angka selanjutnya menempati nilai satuan. Nah, sekarang kita baca total pengunjung di Pusat Konservasi Primata. Ada berapa itu total pengunjungnya? Ada angka 1,2, 5, dan 0. Nah, bagaimana sih cara membaca angkanya dengan benar? Apakah 1,250 atau 1,250? Ya, salah semua. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Nah, sudah Ustazah taruh di tengah ya. Ada angka 1,250. Angka 1 menempati nilai ribuan. Angka 2 menempati nilai ratusan. Angka 5 menempati nilai puluhan. Angka 0 menempati nilai satuan. Sehingga dibaca 1.250. Sampai sini ada yang bingung? Nah, Ustazah ulangi ya. Angka 1 menempati nilai ribuan. Angka 2 menempati nilai ratusan. Angka 5 menempati nilai puluhan. Dan angka 0 menempati nilai satuan. Sehingga dibaca 1.250. Nah, selanjutnya. Angka selanjutnya ada angka 2,7,3. Mohon maaf, ada angka 2,735. Angka 2 menempati nilai ribuan. Angka 7 menempati nilai ratusan. Angka 3 menempati nilai puluhan. Angka 5 menempati nilai satuan. Sehingga dibaca 2.735.
Ustazah ulangi ya. Angka 2 menempati nilai ribuan. Angka 7 menempati nilai ratusan. Angka 3 menempati nilai puluhan. Angka 5 menempati nilai satuan. Sehingga dibaca 2735. Nah, kemudian angka yang ketiga yang berwarna merah. Nah, angka yang ketiga yaitu 7.026. Nah, angka 7 menempati nilai ribuan. Angka 0 menempati nilai ratusan. Angka 2 menempati nilai puluhan. Angka 6 menempati nilai satuan, sehingga dibaca 7.026. Angka 0 karena angkanya 0 jadi tidak usah dibaca 000, itu tidak ada ya. Ketika dia angkanya 0 tidak usah dibaca yang angkanya angka 1 sampai 9 saja dengan memperhatikan nilai tempatnya. Ustazah ulang ya. Ada angka 7.026. Angka 7 menempati nilai ribuan. Angka 0 menempati nilai ratusan. Angka 2 menempati nilai puluhan. Angka 6 menempati nilai satuan, sehingga dibaca 7.026. Nah, sekarang tugasnya kalian yaitu mengerjakan 8 soal yang ada di buku. Silahkan boleh dikerjakan di buku tulis, kemudian hasilnya dikirimkan lewat Japri ke nomornya Ustazah. Paham? Nah, ini adalah tugasnya kalian. Bacalah bilangan berikut, dibaca dengan cara seperti tadi ya, seperti slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, dikerjakan seperti ini. Nah, ada 8 soal, silahkan kalian kerjakan di buku tulis. Nah, kemudian ketika sudah selesai, kalian boleh mengumpulkan melalui foto, dikirimkan Japri lewat WhatsApp ya. Sekian pembelajaran dari Ustazah. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan walaupun kalian tetap berada di dalam rumah. Sekian dari Ustazah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.